Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur bahwa pada saat ini kita dipertemukan kembali dalam persekutuan doa masa Paskah Senin 11 April 2022. Tema persekutuan doa saat ini adalah benar Yesus bangkit. Baiklah Bapak Ibu dan Saudara, mari kita memasuki saat teduh untuk kita mempersiapkan diri di dalam mengikuti persekutuan doa saat ini. Marilah kita menyanyikan lagu dari PKJ 219, bait yang pertama dan yang kedua. Di saat ini ku angkat tembang. Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasihi Yesus Tuhanku.
Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur ya Bapa, untuk kesempatan yang indah ini, Engkau berikan kepada kami kesempatan untuk mengikuti persekutuan doa masa Paskah. Bapa yang di surga, kami mohon kiranya Engkau persiapkan hati dan pikiran kami. Engkau kuasai kami untuk kami dapat mengikuti persekutuan doa saat ini dengan sepenuh hati kami. Dan biarlah melalui persekutuan doa ini dapat menjadikan berkat bagi kami semua. Jalannya acara persekutuan doa ini kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni dosa-dosa dan pelanggaran kami. Kami serahkan doa ini sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyanyikan lagu Karya Terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Oh, karya terbesar
tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan persekutuan doa yang ke-6. Doa dan harapan saya kiranya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati Tuhan senantiasa. Saat ini bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang sangat baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk berkat kemurahan Tuhan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dan menuntun kami di setiap aktivitas kami hari ini. Dan saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, jamah hati kami, sehingga setiap kami dapat mengerti maksud kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini bacaan Alkitab diambil dari 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 20. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dapat membacanya secara pribadi nanti setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membacakan ayatnya yang ke-20. 1 Korintus 15 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan. Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi dan kebebasan orang untuk menyampaikan pendapat, akhir-akhir ini kita sering sekali mendengar dan mendapatkan informasi, baik dari internet, media sosial, YouTube, atau yang lainnya, yang intinya mengatakan bahwa Alkitab orang Kristen itu palsu. Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu tidak mati. Karena Yesus tidak mati, jadi ya Yesus tidak bangkit. Dan sebagainya, dan sebagainya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, bagaimana sikap kita
menanggapi berita atau kesaksian atau penyangkalan tersebut. Menanggapi pemberitaan, informasi, kesaksian, propaganda, bagi kita orang percaya adalah tidak masalah. Kita tidak perlu marah, kita tidak perlu tersinggung atas berita atau pernyataan tersebut. Mengapa? Karena orang yang menyatakan itu adalah orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus. Bahkan mereka adalah penyangkal-penyangkal Tuhan Yesus. Pemberitaan penyangkalan seperti ini tidak hanya terjadi saat ini Bapak dan Ibu, tetapi penyangkalan ini sudah berjalan sejak dari semula. Sejak Tuhan Yesus masih berada di tengah-tengah manusia. Fakta tentang kebangkitan Tuhan Yesus dengan sengaja telah dipelintir oleh orang-orang yang tidak percaya, oleh para imam-imam kepala, oleh tua-tua, oleh mahkamah agama. Bahkan para prajurit yang menjaga kubur Tuhan Yesus, yang dengan mata kepala sendiri mereka melihat malaikat Tuhan datang dan mewartakan bahwa Yesus sudah bangkit pun, mereka ikut menyebarkan berita bohong demi memperoleh imbalan sejumlah uang dari para tua-tua dan mahkamah agama. Seperti ada tertulis dalam Injil Matius 28 ayat 11 sampai 15 yang demikian. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, "Kamu harus menyatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kami sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Mereka berani berbohong demi menerima sejumlah uang dari mahkamah agama. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini berita bohong penyangkalan kebangkitan Tuhan Yesus ini tidak hanya tersiar pada orang-orang Yahudi saja, tetapi sudah tersebar ke seluruh dunia. Kembali kita bertanya, bagaimanakah sikap kita menghadapi berita-berita bohong dan penyangkalan atas kebangkitan Tuhan Yesus ini? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menanggapi berita yang demikian, sikap kita adalah kita tetap tenang, tidak perlu reaktif berlebihan, kita tidak perlu marah, kita tidak perlu sakit hati. Lebih penting bagi kita adalah bagaimana kita meningkatkan iman dan pemahaman kita tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan, pencipta langit bumi yang datang ke dunia dalam rupa manusia untuk menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Dia benar-benar disalibkan, mati dan dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagi kita yang percaya dan tidak percaya akan kebangkitan Tuhan ini, semua ada upahnya. Seperti ada tertulis dalam Roma 10
ayat 9 sampai 11 yang demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Kesaksian Alkitab mengatakan bahwa kebangkitan Kristus sungguh terjadi. Ada banyak saksi mata dari peristiwa itu. Yesus Kristus yang bangkit itu telah menampakkan diri kepada Petrus, kepada ke-12 muridnya. Ia juga menampakkan diri kepada 500 orang sekaligus. Yakobus, semua rasul, dan akhirnya Paulus sendiri mempersaksikan Yesus benar-benar bangkit. Sebagian saksi mata itu masih hidup saat Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Korintus ini. Ini artinya saat Paulus menulis surat, fakta kebangkitan Yesus itu bisa dikonfirmasi. Paulus menegaskan bahwa kebangkitan Kristus benar-benar terjadi. Bahkan Paulus dijumpai oleh Yesus ketika ia masih bernama Saulus. Dalam perjalanan menuju Damsyik untuk menangkap dan menganiaya para pengikut Kristus, ia mengalami Yesus. Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Selain itu, Paulus menegaskan, jika benar Yesus tidak bangkit, berarti ia berdusta kepada Allah yang diberitakannya telah membangkitkan Yesus. Kemudian ada lagi konsekuensi logis lainnya bila Kristus tidak bangkit, yaitu pertama, sia-sia kepercayaan kita akan adanya penebusan dosa. Kita masih tetap hidup dalam dosa kita. Yang kedua, jika Kristus tidak dibangkitkan, tidak ada kebangkitan orang mati. Orang-orang yang percaya kepada Kristus tidak akan pernah bangkit. Semua akan mengalami kebinasaan dan tak terselamatkan. Yang ketiga, kita adalah orang yang paling malang di antara umat manusia. Karena kita telah mengimani suatu kebohongan dan berharap pada harapan yang kosong. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Paulus menegaskan dalam ayat 20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sekarang pertanyaan untuk kita. Lalu apa tugas dan mandat Paskah bagi kita? Tugas kita adalah yang pertama, memberitakan kebenaran bahwa Yesus yang mati adalah sudah bangkit. Yang kedua, berdirilah teguh, jangan ragu, jangan terombang-ambing oleh informasi-informasi penyangkalan. Mantapkan iman kita untuk melayani Tuhan selagi kita diberi kesempatan dan kemampuan untuk melayani Tuhan. Yang ketiga, tetaplah percaya Yesus
Waspada dan berhati-hati karena banyak pengajar-pengajar sesat. Banyak orang berusaha untuk mendebat dan menyesatkan kita. Yang keempat, mantaplah dan ikrarkan iman percaya kita kepada Yesus. Yesus adalah Tuhan. Yesus bangkit. Yesus menyelamatkan saudara dan saya. Dan yang kelima, kita adalah saksi dan alat Tuhan di masa sekarang untuk mewartakan firman Tuhan. Amanat agung Tuhan Yesus kepada kita ada tertulis di Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 yang demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dan janji berkat Tuhan pada kita ada tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah disampaikan. Kita akan memasuki doa syafaat yang nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Dan marilah kita sambut firman Tuhan ini dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 194 bait yang pertama dan yang kedua. Dikau yang bangkit. kekal bersama dengan Dia. Lenyapkan ketakutanmu, Tuhan kita hidup, kekuatan dan kedamaian kita. Tuhan ku hidup, takutku lenyap, Dia junjunganku, damaiku tetap.
Mari kita berdoa. Tuhan yang bertahta di dalam surga yang maha mulia, puji syukur dan terima kasih atas firman kebenaran-Mu. Kiranya Roh Kudus memampukan kami memahami kehendak-Mu, agar kami menjadi pelaku firman-Mu dan menjadi saluran berkat bagi orang lain, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Engkau telah membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang-orang mati dan menjadikannya sebagai buah sulung, akan menjadi motivasi bagi kami untuk membangkitkan iman kami semakin tumbuh dan kuat. Saat ini kami naikkan doa syafaat bagi saudara-saudara kami yang dalam pergumulan dengan sakit penyakit. Boleh Tuhan lawat dan dijamah dengan tangan kuasa-Mu untuk kesembuhannya. Bagi saudara-saudara kami yang bergumul dengan masalah-masalah yang dihadapi dalam hidupnya, Tuhan tolong berikan penghiburan, kesabaran, dan kekuatan sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Bagi negara kami yang saat ini sedang menghadapi pandemi COVID dan Omikron, kami mohon campur tangan Tuhan agar cepat bebas dari pandemi dan normal kembali. Dan para pejabat negara serta pemerintahan, Tuhan beri kemampuan agar bijaksana demi kesejahteraan rakyat. Bagi gereja-gereja Tuhan yang berada di mana saja, kiranya Engkau berkati supaya semakin berkembang dan kuat sebagai saluran berkat bagi banyak orang, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita akhiri persekutuan doa ini dengan menyanyikan lagu Tuhan Bangkit Bagiku. Percaya sungguh kemenangan bagianku. Di dalam nama Yesus aku kalahkan musuh. Kemenangan jadi milikku. Tiada gentar dan lemah jiwaku. Ku punya Tuhan yang bangkit bagiku. Ku bersuka di dalam nama-Mu, Tuhan yang perkasa dan kota bentengku. Ku berjalan di dalam kuasa-Mu. Hanya Kau Yesus, Yesus Tuhan, bangkit bagiku. Di dalam nama Yesus aku percaya sungguh kemenangan bagianku. Di dalam nama Yesus aku kalahkan musuh. Kemenangan jadi milikku. Tiada gentar dan lemah jiwaku. Ku
hanya Tuhan yang bangkit bagiku. Ku bersuka di dalam nama-Mu, Tuhan yang perkasa dan kota bentengku. Ku berjalan di dalam kuasa-Mu, hanya Kau Yesus, Yesus Tuhan, bangkit bagiku. Ku bersuka di dalam nama-Mu, Tuhan yang perkasa dan kota bentengku. Ku berjalan di dalam kuasa-Mu, hanya Kau Yesus, Yesus Tuhan. Di dalam nama-Mu, kota bentengku. Ku berjalan di dalam kuasa-Mu, hanya Kau Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, bangkit bagiku. Demikianlah kita telah mengikuti rangkaian persekutuan doa masa Paskah tahun 2022. Kiranya mendatangkan berkat dan sukacita bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.